kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik, halo anak-anak misioner sedunia. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan apa nih Kak? Bulan Kitab Suci Nasional. Benar sekali. Nah, ini kita sudah masuk di minggu kedua ya Kak ya? Di minggu kedua. Minggu kedua, ye. Nah, adik-adik di rumah masih ingat nggak ya ini minggu pertama temanya apa? Ayo. Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, coba nih kita tanya ke Kak Fani. Kak Fani, tahu nggak? Tahu? Tahu. Apa tuh Kak? Anak misioner yang dipanggil untuk menjadi teman seperjalanan. Yeay, benar sekali. Anak misioner yang dipanggil untuk menjadi teman seperjalanan. Nah, adik-adik dalam 1 minggu ini nih, udah ada dikerjain belum ya? Adik-adik sudah menjadi teman seperjalanan belum untuk orang lain? Pasti bisa dong ya. Pasti udah dilakuin dong ya. Atau kita tanya nih sama Kak Fani. Kak Fani gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih udah hanya satu sih. Satu apa itu Kak? Membantu teman saat dia susah, itu doang. Ya, tapi udah bagus ya Kak ya, udah ada yang dikerjakan. Adik-adik di rumah juga harus lebih banyak dong dari Kakak Fani ya. Iya, karena harus menjadi anak yang anak misioner yang bagus, yang keren. pas, yang keren. Ya, oke Kak. Nah, kita di minggu kedua ini memasuki tema yang baru. Tema apa itu Kak? Coba kasih tahu dong ke adik-adik semua. Cluenya itu menjadi anak yang baik. Ada yang tahu nggak ya? Apa ya? Kayaknya saya tahu deh Kak. Apa tuh? Anak misioner menjadi anak yang sopan dan tahu adat. Betul sekali. Bener. Nah, adik-adik di rumah pasti penasaran dong ya. Apa sih? Gimana sih cara menjadi anak yang sopan dan tahu adat? Apalagi menurut kitab suci nih. Karena kan kita akan membahas kitab suci ya Kak ya. Gimana ya ajaran Tuhan tentang anak-anak yang sopan dan tahu adat? Kakak penasaran nggak Kak? Penasaran? Penasaran. Oke, tetap stay tune. Kita akan bahas lebih dalam dan adik-adik akan menjadi adik-adik yang pintar. Oke. Adik-adik misioner yang terkasih, adik-adik sudah hafal belum ya doa tobat ini? Nah, untuk adik-adik yang sudah hafal, ayo kita bersama-sama mengucapkan doa tobat sebelum kita masuk ke pendalaman kitab suci kita hari ini. Kita mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai bacaan kita hari ini, alangkah baiknya kita satukan doa kita dengan doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas segala anugerah yang kami alami hingga saat hari ini. Kami anak-anak misioner saat ini berkumpul di tempat ini, ingin mengikuti pendalaman kitab suci yang bersubtema anak misioner menjadi anak yang sopan dan tahu adat. Kiranya kami mohon ya Bapa, berkatilah kami
yang ada di sini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adik di rumah, nah saat ini kita sudah memasuki bagian untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik di rumah, ayo diambil dulu Alkitabnya. Nah, Alkitabnya ada di mana? Ayo dicari dulu. Nah, untuk adik-adik yang sudah pegang Alkitab ini, nah, Kak udah punya Kak Alkitabnya? Sudah dong. Nah, kita hari ini bacaan kita diambil dari kitab Sirach. Nah, Kakak pernah dengar nggak sih kitab Sirach itu? Pernah, cuman jarang dipakai. Iya, benar sekali. Pernah, cuman jarang dipakai karena dia tidak ada di Perjanjian Lama dan juga tidak ada di Perjanjian Baru. Tapi ada di mana, Kak? Jadi di mana ya? Di apa Kak? Ayo, Deuterokanonika. Nah, adik-adik diambil nih Alkitabnya yang ada tulisannya ini. Alkitab Deuterokanonika. Nah, kita hari ini akan baca kitab yang mungkin baru pertama kali nih adik-adik baca. Ayo, kita buka kitab Sirach. Nah, bacaan kali ini diambil dari kitab Sirach. Ayo buka kitab Sirachnya. Sirach itu apa kodenya ya, Kak? Sir itu di Deuterokanonika yang tadi. Sir ya, sir. Dia masih yang warna Hitam. Hitam ya, Kak ya? Dia sebelum Perjanjian Baru, tapi setelah Perjanjian Lama nih kalau di Alkitab Kakak. Iya, benar. Sudah ketemu kah? Nah, bagi yang sudah ketemu, mari kita sama-sama membacanya ya. Bacaannya diambil dari Sirach bab 31 ayat 12 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Adakah engkau duduk di meja yang melimpah-limpah makanannya? Janganlah membuka mulut karenanya. Jangan berkata, betapa melimpah-limpah ia. Ingatlah bahwa makta rakus buruk adanya. Dijadikanlah sesuatu pun lebih buruk daripadanya. Karena ia mencucurkan air mata pada setiap muka. Janganlah mengulurkan tangan kemana saja mata tertuju, supaya engkau jangan bertemu dengan orang lain di pinggan. Hendaklah ia melihat sesama sesuai dengan dirimu sendiri, dan dalam segala sesuatunya hendaklah berpikir. Sebagaimana sopan bagi manusia, hendaklah makan apa saja yang dihidangkan kepadamu. Janganlah rakus nanti sampai dibenci. Demi adat, hendaklah berhenti sebagai yang pertama. Janganlah lahap nanti mengecilkan hati. Kalau duduk di tengah-tengah banyak orang, janganlah mengulurkan tangan sebelum orang lain. Sebab hanya sedikit sajalah yang mencukupi orang yang tahu adat.
dan di atas pembaringannya ia tidak sesak napas. Maka sedikit saja disertai tidur yang nyenyak. Pagi-pagi orang bangun dan segarlah rasanya. Tidak dapat tidur, muntah dan sakit perut, itulah bagian orang-orang yang lahap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci dari kitab Sirach 31 ayat 12 sampai 20 yang tadi dibacakan oleh Kak Fani. Nah, adik-adik di rumah kira-kira tahu nggak sih maksud atau inti dari bacaan kitab Sirach tadi? Oke, kita coba tanya ke Kak Fani langsung ya. Ayo Kak Fani, apa nih tadi inti dari bacaan kitab Sirach tadi, Kak? Nah, inti dari bacaan kita tadi itu sopan santun dalam perjamuan. Sopan santun dalam perjamuan. Tapi nih Kak, sopan santun dalam perjamuan itu boleh dong Kak dijelaskan lagi nih lebih rinci maksudnya gitu kepada adik-adik di rumah. Tadi boleh kan ya Kak ya? Oh boleh. Nah, ayo kita buka dulu Alkitabnya kembali. Kitab Dari Sirach ya Kak Iya. ya. Sir. Kita cari sir. Bab 31 dari ayat 12 sampai 20. Contoh yang paling mendasar itu di ayat 16. Coba adik-adik lihat sekalian. Katanya, sebagaimana sopan bagi manusia, hendaklah makan apa saja yang dihidangkan kepadamu. Nah, artinya apa? Kita tuh nggak boleh milih-milih makanan yang sudah dihidangkan. Kita pengennya rupanya yang dipilih tuh yang dihidangin sama si pemilik makanan ini yang B. Jadi kita harus makan apa yang sudah dihidangkan oleh si pemilik makanan itu. Berarti nggak boleh ngeluh ya kayak saya. Padahal aku pengen makan bakso lah, tapi dikasihnya nasi goreng. Iya, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, bisa lagi kita lihat di ayat 17. Di ayat 17 itu katanya, demi adat hendaklah berhenti menjadi yang pertama. Janganlah lahap nanti mengecilkan hati. Itu maksudnya kira-kira gimana ya Kak Lin? Ada tahu nggak? Lahap itu kayak mungkin gini Kak, adik-adik di rumah pernah nggak ya ikut doa lingkungan ya atau pertamiangan ya di rumah ya, di rumah atau di rumah orang gitu. Nah itu kan banyak makanannya kadang kan. Nah terus adik-adik itu ngambilnya piringnya padahal kecil gitu, terus adik-adik ngambilnya sampai segunung gitu. Ya pasti itu nggak boleh tuh. Terus nanti makannya itu orang kan makannya pelan-pelan nih. Tapi adik-adik pokoknya wah itu wah kayak gitu ya Kak ya? Itu nggak boleh sih Kak, itu nggak boleh. Nggak tahu ada namanya nggak sopan. Nanti nasinya nempel di sini, nempel berserak gitu. Itu contoh dari Kalina nih. Nah bisa dilihat di satu lagi nih di ayat 18. Coba kita baca. Kalau duduk di tengah-tengah banyak orang, janganlah mengulur tangan sebelum orang lain. Itu maksudnya kata simpelnya untuk kita yang anak-anak ini tuh kayak contoh mengantri. Nah, mengantri itu kan kita nggak boleh tuh serudukan ke orang lain, nggak boleh ambil antrian orang lain gitu kan. Harus ngantri sesuai dengan urutannya kita, gitu harus sabar gitu. Kalau dari kakak sendiri gimana? Atau kayak gini ya Kak ya, nih kita masih ngantri nih, masih belum dapat bagian untuk ngambil nasi gorengnya Kak. Tapi tangan kita udah panjang aja, gitu. Panjang tangannya tadi Kak, ada nggak ya di sini ya? Ada tuh dibilangnya jangan mengulurkan tangan sebelum orang lain. Jadi main ambil gitu kan. Jadi kan padahal yang di depannya aja belum ngambil. Itu nggak boleh gitu ya. Jangan ya. Nah, itu ada satu lagi nih yang paling penting itu di ayat 19. Nah, hanya sedikit saja yang mencukupi orang yang tahu adat, dan di atas perbaringannya ia tidak sesak nafas. Artinya itu hanya sedikit orang yang tahu betul caranya untuk berbuat baik dan sopan terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Kalau Kalina setuju nggak sih dengan kata-kata yang itu? Maksudnya itu di atas perbaringannya ia tidak sesak napas, itu maksudnya kekenyangan kali ya Kak ya. Makan kekenyangan terus kayak aduh tak bisa bernafas jadinya. Pernah nggak sih adik-adik kayak gitu makan kekenyangan terus kayak aku nggak bisa bernafas lah, kekenyangan kali rasanya.
Iya. Itu ya Kak ya. Udah kenyang, ditambah lagi. Aduh. Itu sih nggak baik, nggak hanya dengan sifat tapi nggak baik untuk tubuh juga. Gitu. Bener Kak. Nah sekarang adik-adik ini ternyata sudah diatur loh, sudah ditulis dalam kitab suci ya Kak ya, gimana menjadi anak-anak yang sopan, yang tahu adat dalam perjamuan begitu. Nah adik-adik di rumah mulai sekarang. Nah di rumah coba nih jadi anak-anak yang sopan dan tahu adat. Makan yang secukupnya, jangan sampai kekenyangan, kemudian juga mengantri. Apalagi ya Kak ya tadi ya? Jangan mubazir soal apapun. Iya Kak, nanti ngambilnya enak nih, ngambil 5. Ya, langsung aja diambil banyak-banyak. Langsung Padahal diambil banyak-banyak. nggak habis. Sayang ya Mubazir. Kak ya, dibuang nanti kan Iya, bagus. ya nggak bagus itu. Oke Jadi jangan deh. kayak gitu ya adik-adik ya. Oke, sekian pendalaman kitab suci kita hari ini. Hari ini adik-adik, tugas untuk adik-adik dikerjakan ya di rumah atau di mana saja adik-adik berada dalam perjamuan. Adik-adik, setelah kita mendalami kitab suci kita hari ini, marilah kita berdoa permohonan, kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sebab Engkau telah membiarkan kami untuk lebih memahami sabdamu melalui bacaan kitab suci kita hari ini, yang akan kami tanggapi melalui doa ini. Ya Bapa, ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak yang tahu sopan santun di dalam berteman, di dalam bersahabat, dalam keluarga, maupun di dalam lingkungan sekitar kami pada saat perjamuan maupun pada saat setiap hari kami berada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, bantu dan ajarilah kami untuk selalu siap mendengarkan dan mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi kami. Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Adik-adik, mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik misioner, kita sudah mau sampai nih di penghujung acara Bulan Kitab Suci Nasional ini. Nah, kita ingatkan kembali ya Kak ya kepada adik-adik di rumah, apa sih yang dipesankan Tuhan pada hari ini Kak? Apa Kak? Nah, itu salah satunya itu jangan mubazir makanan. Yang kedua, jangan pilih-pilih makanan. Yang ketiga itu kita nggak boleh rakus nih, kita nggak boleh kayak ambil semua gitu untuk kita sendiri. Tuh. Nah, Kemudian ada lagi Kak? itu aja sih yang paling pentingnya. Kayaknya ada sih Kak. Kalau dari kakak sendiri? Kayak mendahulukan orang, mungkin ya kayak ngantri ya kayak ngantri Ya, itu. makanan, meskipun udah lapar kali nih, tetap ngantri adik-adik gitu. Kayaknya itu saja sih Kak. Ya, jangan makan kekenyangan ya Kak ya, jangan rakus gitu. Supaya jangan mubazir juga kan. Iya, jangan sampai buang makanan. Gak boleh buang makanan. Kalau adik rasanya kayaknya aku cuma sanggup makan segini. Udah makan segitu aja dulu. Atau misalnya gini nih, ada dikasih nasi bungkus 1. Kayaknya kebanyakan. Nah, kita pisahkan dulu Ya, ke piring benar. setengah gitu. Jangan sampai nanti makan bersisa nggak habis jadinya dibuang. Kan sayang. Gitu. Nah, udah mengerti ya adik-adik ya. Jadi kakak-kakak di sini berharap kedepannya adik-adik itu makin bagus, makin sopan dalam waktu makan, dalam pertemuan, perjamuan atau apapun itu. Oke, Kak. Dan kita sudah sampai di akhir ini. Adik-adik semua, kita harap minggu depan adik-adik sudah mengerjakan dan kita bertemu lagi di Bulan Kitab Suci Nasional di minggu yang ketiga.
Adik-adik, sekarang kita sudah mau pulang nih. Nah, sebelum pulang itu dan menutup acara kita ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo buat sikap berdoanya gimana? Tutup matanya, lipat tangannya. Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kesempatan rahmat untuk merenungkan sabdamu. Terima kasih pula atas amanat sabdamu yang telah kami dengarkan pada saat hari ini. Semoga kami mampu mengamalkannya di dalam hidup kami, dan semoga kami menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya, tahu sopan santun dalam kehidupan sehari-hari kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ayo kita bersama bernyanyi lagunya Senyum Sapa Salam Sopan Santun. Ayo diikuti ya. Aku anak baik, anak sopan santun, anak yang beriman. Hormat orang tua, hormat guru-guru, hormati semua. Salam salam kepada semua penduduk dunia. Ucap kita tolong, katakan permisi, juga terima kasih. Bila bertemu jangan lupa menyapa. Saat salam jangan diam-diam. Bila lewat katakan permisi. Bila diberi ucapan terima kasih. Bila bertemu jangan lupa menyapa. Saat salam jangan lupa tersenyum. Bila lewat katakanlah permisi. Bila diberi ucapan terima kasih. Anak baik, anak sopan santun, anak yang beriman. Hormat orang tua, hormat guru-guru, hormati semua. Senyum salam sapa rupanya semua penduduk di dunia. Ucap kita tolong, permisi, juga terima kasih. Bila bertemu jangan lupa menyapa. Saat salam jangan lupa tersenyum. Bila lewat katakanlah permisi. Bila diberi ucapan terima kasih. Bila bertemu jangan lupa menyapa. Saat salam jangan lupa tersenyum. Bila lewat katakanlah permisi. Bila diberi ucapan terima kasih. Nah, adik-adik semua, kita sudah sampai nih di akhir dari Minggu Gembira kita di bulan Kitab Suci Nasional di minggu yang kedua. Oke, saya Kak Karolin. Saya Kakak Fani. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!